Masih dari Jawa Timur, Tribunas, penuhnya rumah sakit akibat membludaknya pasien COVID-19 di Pamekasan, Madura, membuat pemerintah Kabupaten Pamekasan mengalih fungsikan kantor Ikatan Bidan Indonesia sebagai tempat bersalin. Setidaknya ada 10 bed yang disiapkan di kantor tersebut yang dapat digunakan untuk persalinan para ibu. Diharapkan dengan adanya tempat bersalin darurat ini, para ibu yang akan melakukan persalinan dapat terlayani dengan baik. Lalu seperti apa informasi lengkapnya? Sudah ada rekan kami dari Tribun Madura, Guswanto Ferdian yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore Guswanto. Selamat sore, rekan Siska. Ya, Guswanto, bisa dijelaskan apa alasan pemerintah menjadikan kantor IBI Pamekasan menjadi tempat bersalin para ibu hamil? Baik, terima kasih rekan Siska. Pertama, pemerintah Pamekasan menjadikan kantor IBI sebagai tempat persalinan bagi ibu hamil yang positif COVID karena terpenuhnya rumah sakit rujukan yang ada di Pamekasan. Di Pamekasan itu ada 3 rumah sakit rujukan yang menjadi tempat khusus merawat pasien positif COVID-19, namun sampai saat ini ketiganya penuh. Sehingga Pemkab Pamekasan mengambil alih kantor IBI Pamekasan untuk dijadikan sebagai tempat persalinan bagi ibu hamil yang terkonfirmasi positif COVID-19. Namun sampai saat ini ketika saya melakukan konfirmasi kepada Ketua IBI Pamekasan, masih belum ada ibu hamil yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang melakukan pelayanan, yang meminta pelayanan ke kantor IBI Pamekasan. Begitu rekan Siska. Baik, lalu seperti apa persiapan fasilitas yang ada untuk melayani para ibu hamil yang positif COVID-19 ini? Baik, berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan oleh Bupati Pamekasan ke kantor IBI Pamekasan, semua fasilitas sudah siap. Dari tabung oksigen, dan juga kelengkapan APD, juga kelengkapan kasur, ada 10 bed yang sudah siap atau ready dipakai apabila ada ibu hamil yang terkonfirmasi positif COVID ingin melahirkan. Dan nantinya apabila nanti di kantor IBI itu sudah penuh, di ruang lantai atas, di ruang lantai 2 akan ditambah lagi 40 bed. Dan semuanya itu ada sekitar 50 bed. Namun yang saat ini masih ready itu ada 10. Begitu rekan Siska. Baik, Guswanto, adakah informasi tambahan yang akan disampaikan? Baik, sampai detik ini rekan Siska, berdasarkan wawancara yang sudah saya lakukan dengan Ketua IBI Pamekasan, ada sekitar 120 bidan ya di Pamekasan yang sedang terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi cara ini untuk melakukan supaya tidak ada penularan bidan yang positif COVID-19, Ketua IBI Pamekasan mengambil langkah kantor IBI itu dijadikan sebagai tempat persalinan bagi ibu hamil, baik itu yang normal, memiliki risiko tinggi, atau yang sedang terkonfirmasi positif COVID-19. Mengapa demikian? Karena di kantor IBI ini sangat lengkap sekali fasilitasnya, dari APD, terus dari kelengkapan tabung oksigen, dan segala macamnya. Kalau di bidan-bidan yang bukan di klinik-klinik atau rumahan itu, biasanya mereka kekurangan APD, sehingga banyak dari mereka bidan ketika melayani itu terkonfirmasi positif COVID-19. Begitu rekan Siska yang informasi tambahan yang bisa saya bagikan. Baik, Tribunas, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan Bupati Pamekasan Badrut Tamam terkait dengan hal ini. Ibu Ketua ini bersama dengan stafnya kemarin dari habis kita rapat virtual, beliau ini menawarkan kantor Ikatan Bidan Indonesia di Kabupaten Pamekasan ini bisa dijadikan tempat bersalin. Nah, hari ini kita bisa lihat sendiri, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ada sekitar 10 bed di sini. Baru kemudian di atas sebentar lagi juga akan ditambah, mudah-mudahan segera ada alatnya. Bidan-bidan kita juga akan bekerja profesional, cepat untuk memberikan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa untuk bisa melahirkan. Bidannya siap semua. Alatnya sudah oke. Nah, baru kemudian yang ketiga, harapan kita tidak ada lagi masyarakat kita yang tidak terlayani dari semua sektor. Isomannya dilayani, yang mau dilahirkan dilayani, di rumah sakit dilayani, dan di beberapa tempat untuk layanan kesehatan dilayani dengan baik. Lebih jelas, teknis, termasuk untuk informasi, misalnya berapa orang bidan yang melayani masyarakat yang terkonfirmasi positif, beliau tahu datanya. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam live update kali ini. Terus saksikan live update berikutnya hanya di kanal tribunnews.com. Jangan lupa untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Siska Muaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.